Oke, ini kita tes untuk dry ice mesin 3500 watt menggunakan 10 liter air, mesin, kemudian ini ada pipa fleksibel dan juga ring untuk penguncian di bagian pipanya. Nah, ini ya, ini kan posisi ada di bawah, kita naikin dulu untuk mendapatkan posisinya. Nah, ini kan ada paling atas. Ini ada ring, kita isi air sampai airnya itu nempel di sini. Ayo coba Gus, diisi Gus. Nah, ketika pengisian belum ada air, jangan dicolok dulu ya. Nanti kita colokin setelah sudah ada air. Nah, posisi airnya itu sampai ini nempel nih. Ini kan belum ada tuh, belum ada air. Nanti tunggu terus, diisi lagi. Kurang lebih sekitar 10 liter air ya. Gampangnya nanti ketika kita udah isi, bagian bawah dia punya keranjang sudah ada airnya. Nah, ini lihat ya. Ini udah ada air. Berarti sudah sampai sini. Kita tutup. Kemudian kita baru sambungin ke kelistrikan 220 volt. Nanti ada proses heating terlebih dahulu. Nanti ketika nyala, listrik menyala, dia akan masuk ke mode heating. Nah, ini ditunggu sekitar 5 sampai dengan 10 menit sampai dia pindah ke ready. Jadi ketika event dimulai, kita harus sudah siapin ini sebelum acaranya ya, tentuin dulu. Mungkin 20 menit atau 25 menit atau 15 menit sebelumnya. Jadi ketika acara sudah dimulai, ini sudah dalam kondisi ready. Nah, proses ini kita tunggu pengisian. Nanti dry ice kita cacah, ditaruh dulu di styrofoam box sebelum masuk ke dalam boxnya. Nanti saya lanjutin ketika proses heatingnya sudah pindah ke ready. Oke, proses heating itu membutuhkan waktu ya. Jadi ada jeda waktu dari proses heating mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nanti ketika heating berubah menjadi ready, berarti sudah siap untuk pemasukan dry ice. Dry ice yang tadinya balokan itu bisa kita hancurkan, kita cacah supaya bisa masuk ke dalam keranjang lebih mudah. Kemudian hasil asap yang dihasilkan juga menjadi lebih maksimal, lebih tebal ya, dibandingkan dengan pengisian langsung satu balok. Ya, 10 liter air ini bisa mengisi untuk dry ice sampai dengan 5 kilo. Ketika habis kita bisa isi lagi. Nah, yang penting kita tunggu di proses heatingnya terlebih dahulu. Ketika sudah mulai ada asap-asap di bagian corong, ini biasanya tandanya sudah mulai dekat dari waktu pemindahan dari heating ke ready. Belum ya, Gus? Nah, ini sudah pindah ke ready. Nanti kita tinggal masukin dry ice-nya ke dalam box ini. Nanti saya tunggu dry ice-nya datang dulu.
Nanti kalau seandainya udah selesai ya, kan di dalamnya masih ada air, nanti dituang via lubang ini aja. Kok coba kasih tahu nanti diangkatnya ya bos. Nah ini saya nggak ngetes lama-lama ya, yang penting udah tahu cara penggunaannya. Nanti kalau sudah selesai, dry ice sudah nggak ada, asap sudah nggak keluar, ada sisa cairan di bagian dalam, nanti kita tuang di bagian corongnya, sisa-sisa airnya. Nah, dituang. Coba berdiriin, angkat ke atas, angkat ke atas. Nah, ini kan air tuh. Airnya keluar, ya habisin. Kemudian dilapin di bagian dalam supaya tidak ada karat. Oke, kalau udah kita bisa lap, kemudian simpan lagi kembali.